Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bertemakan aplikasi DiskOnClick. Di sini kami akan menjelaskan laporan hasil proses kami. Yang pertama dari UI UX, yaitu dari Cindy Maharani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan UI UX yang telah kami buat. Yang pertama, eh, halaman utama. Di sini ada button sign in dan sign up. Ketika kita sudah memiliki akun, tinggal masukkan nomor handphone, lalu nanti mendapatkan kode verifikasi dari WhatsApp. Tapi kalau kita belum memiliki akun, kita sign up dulu dan mengisi data yang telah disediakan. Lalu di sini langsung mendapatkan kode verifikasi juga dari WhatsApp. Nah, setelah sudah melakukan kode verifikasi, lanjut ke dalam halaman home. Nah, di halaman home ini terdapat kategori yang pertama coffee, coffee strong, coffee creamy, dan no coffee. Nah, di sini ketika kita klik coffee, dia akan muncul semua varian kopi. Lalu coffee strong, dia akan muncul yang coffee strong saja. Lalu coffee creamy, dia akan muncul coffee creamy saja. Terus kalau yang no coffee, dia akan muncul yang no coffee saja. Nah, di sini juga ada uh, tampilan navigasi. Yang pertama ada tampilan notifikasi. Ketika diklik tampilan notifikasi, dia akan muncul seperti ini. Lalu di sini ada tampilan favorit. Ketika diklik tampilan favorit, dia akan muncul seperti ini dan bisa melihat beberapa banyak orang yang menyukai dari menu-menu coffee tersebut. Uh, Lalu di sini ada history order karena belum ada pemesanan makanya jadi kosong. Setelah itu di sini juga ada tampilan voucher. Tampilan vouchernya juga belum terisi. Setelah itu di sini tampilan utama yaitu home. Eh, Ketika kita ingin mencari kopi yang kita mau, tinggal diklik di menu pencarian, lalu dia akan muncul seperti ini. Midrive itu dia ada di kategori coffee strong. Lalu kalau kita ingin um, mengorder, kita klik di sini ada tambah. Setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Terus jika kita ingin menyukainya, kita klik di sini ada tampilan button favorit. Setelah itu kita di sini bisa memilih jika dia small, medium, sama large. Terus level kemanisannya juga bisa no sugar, low, sama medium. Lalu di sini ada tampilan berapa banyak kita ingin memesan. Lalu di sini ada detailnya juga, detail dari kopi tersebut. Setelah itu jika sudah selesai diisi, bisa langsung dimasukkan ke dalam button yang ada di tukar. Nah, terus lanjut ke tampilan order. Nah, di sini adalah tampilan eh, pembayaran. Nah, ketika sudah masuk, di sini akan ditampilkan beberapa deskripsi yang telah disebutkan tadi, seperti cup size, small, terus level sugarnya, no sugar. Terus itu, nah di sini juga ada button hapus. Kita bisa klik kalau tidak menjadi, kalau di cancel. Lalu juga bisa mengurangi. Nah, setelah itu di sini tercantum subtotalnya sama total pembayaran. Jika nantinya ada diskon, maka akan terpotong sendiri. Lalu kita buy, terus di sini tuh eh, ada tampilan order summary, terus eh,
kita bisa memilih metode pembayarannya tunai atau QRIS. Jika kita memilih tunai, maka langsung saja ntar tuh ditulis seperti ini, 100 terus metodenya cash, lalu sistem akan memberi thank you, your order is being processed. Nah, setelah itu, jika kita memilih paymentnya QRIS, kita bisa scan QR di sini. Nah, jika sudah selesai, nanti sistem tuh langsung memberikan payment sukses. Terus metodenya melewat Dana, lalu sistem akan memberikan pesan thank you juga. Nah, selanjutnya masuk ke settingan. Di sini tampilan awalnya, lalu masuk ke halaman settingan. Nah, terus ada bahasa, terus ada tentang aplikasi, terus juga ada bantuan, lalu keluar. Nah, versi 1.0 ini adalah versi aplikasi yang pertama yang telah kami buat. Di dalam tampilan bantuan itu bisa kita klik bantuan pemesanan, syarat dan ketentuan, dan kebijakan privasi. Setelah itu sudah selesai, masuk ke view order. Nanti kita bisa melihat history ordernya. Di sini sudah berhasil, maka dia akan menampilkan hijau. Terus total pembayarannya 100 via QRIS. Terus di sini aplikasi akan memberikan ID ordernya dan tanggal order pemesanan. Ya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu ERD yang akan disampaikan oleh Tealdiva Herfianda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan entity relationship diagram untuk sistem disk on click. Yang pertama, gambaran umum ERD ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem disk on click, sebuah platform yang menyediakan layanan pemesanan makanan secara online. Diagram ini mencakup berbagai entitas utama seperti user, pesanan, produk, notifikasi, dan hubungan-hubungan di antaranya. Penjelasan entitas dan atribut. Entitas ini mempresentasikan pengguna dalam sistem. Atributnya meliputi user ID, primary key, email, username, gender, tanggal lahir, nomor HP yang dibuat. Pesanan menyimpan data pemesanan yang dilakukan pengguna. Atributnya order ID, primary key, user ID, foreign key-nya, tanggal order, metode pembayaran, status pembayaran, dan total. Kemudian ada barang pesanan, menyimpan detail item dalam setiap pesanan. Atributnya order item ID, primary key-nya, order ID, foreign key-nya, product ID, foreign key-nya, kemudian ada total. Kemudian ada produk, berisi daftar produk atau menu tersedia. Atributnya product ID, primary key-nya, kemudian ada nama dan deskripsi, kategori harga, persediaan. Lalu favorit, menyimpan produk yang difavoritkan oleh pengguna. Atributnya favorit ID, primary key-nya, user ID, foreign key-nya, product ID, foreign key-nya, kemudian ada dibuat tanggal. Lalu notifikasi, menyimpan informasi notifikasi yang diterima oleh pengguna. Atributnya notifikasi ID, primary key-nya, user ID, foreign key-nya, judul, pesan, tipe notifikasi, dibuat tanggal. Kemudian hubungan antar entitas. User dan pesanan memiliki hubungan satu ke banyak. Artinya satu pengguna dapat melakukan banyak pesanan. Pesanan
terdiri atas beberapa barang pesanan. Produk dapat dimiliki oleh beberapa pengguna melalui fitur favorit. User menerima notifikasi untuk beragam aktivitas dalam sistem. Lalu ada alur sistem. Yang pertama, pendaftaran dan login. Pengguna mendaftar dan mengisi data pribadi yang disimpan di tabel user. Kedua, pemesanan produk. Pengguna melakukan pesanan dan data pesanan disimpan di tabel pesanan dan barang. Yang ketiga, fitur favorit. Pengguna dapat menandai produk favorit yang dicatat di tabel favorit. Yang keempat, ada notifikasi. Sistem mengirimkan notifikasi terkait pemesanan, promo, atau informasi lainnya yang disimpan di tabel notifikasi. Kemudian kesimpulannya, ERD ini memberikan gambaran komprehensif tentang alur data dan hubungan antar entitas di dalam sistem Dish on Click, mendukung operasi seperti pemesanan, pengelolaan produk, dan interaksi dengan pengguna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu use case diagram yang akan disampaikan oleh Bintang Ramadan Alsitra. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Bintang Ramadan Alsitra ingin menjelaskan tentang use case diagram, yaitu ini adalah diagram use case dari aplikasi Dish on Click yang memiliki dua aktor. Yang pertama adalah pelanggan yang merepresentasikan pengguna aplikasi, yaitu orang yang memesan, membayar, dan mempersonalisasi pengalaman mereka. Dan yang aktor kedua adalah sistem kafe, yang aktor ini mencakup pihak pengelola kafe yang bertugas menerima, memproses pesanan, mengelola status pesanan, dan memantau pembayaran. Yang pertama itu, yang paling atas kita sama dapat melihat adalah melihat menu. Pelanggan dapat melihat daftar menu yang tersedia pada aplikasi. Yang selanjutnya adalah melakukan pemesanan, yang dimana pelanggan dapat memilih item dari menu dan mengonfirmasi pesanan mereka. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran, yang dimana pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi manual atau otomatis. Selanjutnya adalah personalisasi pesanan, yaitu pelanggan bisa menambahkan catatan khusus seperti contohnya seperti kurang pedas atau porsinya dibanyakin lagi. Selanjutnya adalah personalisasi user, yaitu pelanggan bisa mengatur profil mereka seperti mengubah nama atau preferensi makanan. Yang untuk pada bagian sistem kafe, analisa dan rekomendasinya itu adalah sistem membantu memberikan rekomendasi berdasarkan data pesanan pelanggan. Selanjutnya di situ kita bisa lihat efisiensi operasional, yaitu sistem mengotomatisasi beberapa proses operasional untuk memudahkan pengelolaan. Selanjutnya adalah pembayaran otomatis, yang dimana sistem menangani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan secara otomatis. Dan pada bagian pengelola pesanan, sistem mencatat, mengatur, memantau semua pesanan yang masuk. Dan pada bagian penerimaan pesanan, sistem menerima informasi pesanan pada pelanggan. Dan terakhir adalah proses pembayaran, yang dimana sistem diperbarui seperti pesanan sedang diproses atau pesanan selesai. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya DFD yang akan saya jelaskan sendiri. Oke. Yang pertama yaitu DFD pada level 0. Elemen yang pertama yaitu pelanggan, entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem, mengirimkan permintaan menu, pesanan, dan info pembayaran, menerima data menu, status pesanan, dan rekomendasi dari sistem. Yang kedua yaitu sistem Dish on Click. Sistem ini melakukan proses data dari pelanggan dan menyampaikan informasi ke sistem kafe. Yang kedua, menangani proses seperti menerima pesanan, mengonfirmasi pembayaran, dan mengelola data pesanan. Yang ketiga yaitu sistem kafe, entitas eksternal yang berfungsi sebagai back-end untuk mengelola pesanan, memberikan konfirmasi dan update status pesanan ke Dish on Click. Aliran datanya itu dari pelanggan ke sistem Dish on Click. Permintaan menu, pelanggan meminta daftar menu dari sistem pesanan, pelanggan mengirimkan detail pesanan, info pembayaran, pelanggan memberikan detail pembayaran dari sistem Dish on Click ke pelanggan,
Data menu, sistem mengirimkan informasi menu kepada pelanggan. Status pesanan, sistem memberikan informasi tentang status pesanan. Rekomendasi, sistem memberikan rekomendasi kepada pelanggan. Dari sistem diskon klik ke sistem kafe. Pesanan, sistem menyampaikan detail pesanan ke kafe. Konfirmasi pembayaran, sistem mengonfirmasi pembayaran. Update pesanan, sistem memperbarui status pesanan dari sistem kafe ke sistem diskon klik. Konfirmasi, kafe memberikan konfirmasi terkait pesanan. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 1. Elemen dari level 1 ini yang pertama proses utama, yaitu dari request menu, pelanggan meminta menu, dan sistem mengambil data dari database menu untuk menampilkan menu. Submit order, pelanggan mengirimkan pesanan yang kemudian disimpan dalam database orders. Display menu, sistem menampilkan data menu kepada pelanggan. Order status, sistem memberikan informasi status pesanan kepada pelanggan. Payment request, sistem mengirimkan permintaan pembayaran ke payment gateway. Payment confirmation, sistem menerima konfirmasi pembayaran dari payment gateway. Yang kedua yaitu database. Database menu, menyimpan data menu yang ditampilkan kepada pelanggan. Database orders, menyimpan data pesanan pelanggan. Yang ketiga yaitu entitas eksternal. Dari pelanggan mengirimkan permintaan dan menerima informasi dari sistem. Payment gateway bertanggung jawab untuk memproses pembayaran. Dari kafe bertugas memperbarui status pesanan berdasarkan pesanan yang diterima. Aliran data, pelanggan meminta menu, sistem mengambilkan data dari menu, menampilkan menu kepada pelanggan. Yang kedua, pelanggan mengirim pesanan, sistem menyimpan pesanan ke database orders, dan memberikan detail kepada kafe. Yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran, sistem mengirim permintaan ke payment gateway, payment gateway mengonfirmasi pembayaran, dan sistem memberikan informasi konfirmasi kepada pelanggan. Dari kafe memperbarui status pesanan, sistem memberikan informasi status pesanan ke pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya API yang akan dijelaskan oleh T. Aldiva. Oleh Rama Nofrialdi. Rama nggak ada suara. Ada Bang. Nggak ada suara. Nggak. Halo, halo, tes. Nah, udah. Halo. Oke, terima kasih moderator. Saya Muhammad Rahman Noveldi akan menjelaskan tentang spesifikasi API. Ya,
spesifikasi API yang mencakup berbagai endpoint untuk autentikasi, pengelolaan akun pengguna, kategori produk, pesanan, dan pembayaran. Berikut penjelasan tiap bagian-bagiannya. Authentication API, login, endpoint, API authentication, login, metode POST dengan body JSON yang membuat email dan password, mengembalikan token JWT dan ID pengguna. Logout, endpoint API authentication _logout, metode POST dengan header authorization yang membuat token, mengembalikan status kode 204 no content. User akun API, get akun detail, endpoint API user account. Metode get memerlukan header authorization dengan token mengembalikan detail pengguna seperti ID, nama, email, dan status notifikasi. API kategori mengembalikan data produk dalam bentuk array termasuk ID, judul, subjudul, dan nominal harga. Produk detail memberikan detail produk spesifikasi berdasarkan ID produk. API order memungkinkan pengiriman pesanan dengan format JSON yang memuat daftar produk dan jumlah. Responnya adalah status keberhasilan dalam bentuk string, sukses. Yang berikutnya, API payment mirip dengan API order, tetapi digunakan untuk proses pembayaran dengan format request and response yang sama. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari laporan progres kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil tampilan dari aplikasi yang kami buat. Ini adalah tampilan pertamanya, dan ini adalah tampilan loginnya. Ketika kita tekan I'm new here, dia akan navigasi ke tampilan sign up. Di sini kita masukkan nomor HP kita, masukkan email kita, dan masukkan username kita. Di sini kita milih gendernya dan kita klik sign up. Di sini akan masuk ke tampilan sign in. Kita masukkan nomor HP kita. Di sini tampilan verification dan kita masukkan kode OTP-nya. Verify. Atau di sini ada juga ketika kita belum menerima kode, dan sini akan menampilkan recent OTP kodenya. Setelah kita menunggu ini, akan menampilkan button recent kode. Kita klik verify. Di sini ada tampilan apanya, tampilan home screen-nya, dan di sini ada menampilkan nama dari usernya. Sini ada search bar-nya. Ketika kita mencari nama coffee-nya akan muncul di sini dan langsung diarahkan ke di mana kategorinya berada. Seperti ini, matcha ada di kategori no coffee. Kita hapus lagi. Di sini ada button notification-nya. Karena tidak ada notifikasi, maka isinya kosong, kontennya kosong. Kita kembali. Kita coba memesan Mexican coffee. Di sini kita bisa memilih cup size-nya, small, medium, atau large. Di sini level sugar-nya, no sugar, low, atau medium. Di sini kita bisa memilih quantity-nya, berapa mau kita pesan dari menunya. Misalnya ini adalah 2, dan ini ada detailsnya, details dari kopi yang kita pesan. Dan sini ada button add to cart.
Ini harganya sudah diakumulasi tergantung dari berapa yang kita pesan. Misalnya kita pesan 1, harga normalnya 35.000, dan kita pesan 2, harga jadi 72.000. Kita pesan. Di sini adalah tampilan order summary screen-nya. Sini kita bisa juga mengedit atau menambahkan kuantitinya. Misalnya kita jadi 3. Capsize-nya tidak bisa diubah karena jika ingin mengubah kita kembali ke menu order screen tadi. Kita klik, kita misalnya ubah jadi 3. Jadi subtotalnya 105.000 karena kuantitinya bertambah menjadi 3. Kita klik buy. Di sini ada order summary-nya. Ini nama coffee-nya, jumlahnya, harga normal 35.000, ini size-nya large, sugar medium, total pembayarannya 105.000 karena dia 3. Kita pesan coffee-nya 3. Sini ada metode pembayarannya, tunai sama QRIS. Kita coba tunai, pay now, dan sini akan menampilkan modalnya karena pembayaran kita cash. Kita view order, maka akan dilanjutkan ke order history. Di sini ada Mexican coffee, status berhasil, dan berdasarkan dari order summary screen-nya tadi. Kita kembali. Kita bisa menambahkan menu favorit kita seperti macchiato ini. Kita klik tombol love ini dan kita kembali ke navigasi favorit. Dia akan menampilkan menu favorit yang kita tambahkan tadi. Di sini bisa juga kita pesan. Langsung ke order screen-nya bisa kita pesan. Dan kita bisa menghilangkan menu ini dari menu favorit, seperti kita menambahkan ini, hapus dari favorit. Kita klik hapus dan menunya akan hilang. Di sini ada navigasi voucher, karena vouchernya tidak ada maka isinya kosong. Sini order tadi, dan di sini ada settings. Sini ada push notification, bisa kita aktifkan atau non-aktifkan. Sini ada menu bahasa. Kita kembali. Ini ada menu informasi dan bantuan. Ini ada tentang aplikasi yang berisi tentang aplikasi kami. Sini ada menu bantuan. Sini ada bantuan cepatnya seperti panduan pemesanan, syarat dan ketentuan, dan kebijakan privasi. Inilah hasil dari aplikasi yang kami buat. Sini ada order screen-nya karena tadi order history-nya. Kita kembali, dan ketika kita tekan logout, dia akan kembali ke menu login. Sign in. Kita coba login kembali. Kita masukkan kode OTP-nya. Verify, dan akan masuk kembali lagi. Sekian penjelasan dari aplikasi yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.